Kalau diingat-ingat tahun 2010 dulu, pengalaman di studio Gerasi itu paling exciting. Itu bagaimana raw architecture kebentuk ya, the constellation of raw architecture. Orang datang dan pergi, kerja kadang-kadang pagi, kadang-kadang malam gitu. Dan kami semua itu mendambakan sebuah progres. Intensif, energinya benar-benar cepat dan happy all of the time. Nah sebenarnya kita semua itu mulai dengan tanpa nama gitu. Pada akhirnya saya come up dengan sebuah konsep DOT gitu, workshop. Dot itu artinya adalah titik gitu, bahwa setiap garis itu mulai dari titik. Mulai dari titik kita kerja maraton sampai terakhir kita kerja sampai titik lagi. Nah itu kerja itu tidak mudah untuk di dalam bidang arsitektur. Dan saya pikir dot workshop adalah titik mulai dari raw architecture. Bagaimana konsep dan filosofi itu menjadi sebuah titik awal dari perencanaan yang sangat intensif. Studio Garasi menurut saya bisa jadi tempat untuk bermimpi, karena dari kepenatan di luar, begitu kamu masuk dalam studio, kamu bebas untuk mengekspresikan apapun. Tanpa ada Studio Garasi, Guha nggak bakal bisa ada. Pernah masuk ke yang ke dot nggak, yang di Pulau Air itu? Masuk garasi ke kiri, dulu kayaknya sempat buat perpustakaan di situ. Di situ kan dulu kita kerja di situ, makan di situ, apa-apa semuanya di situ. Kalau dulu kita ngumpul juga di situ. Dulu itu nggak garasi banget sih sebenarnya. Justru sebelum garasi. Garasi itu kan pokoknya yang dari pagar lurus itu garasi. Nah ini tuh ada ruangan di sebelah garasi persis 4x4 doang kalau nggak salah ruangannya. Nah kita kerja di situ. Studio Garasi itu adalah studio yang penuh dengan keterbatasan. Nah, keterbatasan itu kenapa terbatas? Karena buildingnya sudah tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah interiornya. Kalau kamu bawa klien, kamu nggak bilang ini garasi. Awal-awal tuh bertiga, ada Wiwit. Kalau nggak salah Kak Aritz tuh ngerekrut pertama kali tuh Wiwit. Wiwit itu teman seangkatan saya, ITB 2005 juga. Wiwit. Terus Lia dari UGM 2004. Terus baru saya. Nah, ya udah kita bertiga itu yang pertama kali itu. Jadi bertiga ini karena masih kecil ya timnya, jadi bertiga itu ngerjain project yang sama gitu loh. Mencoba untuk melanjutkan setelah kuliah tuh mau ngapain kan? Ya mau kerja tapi kok kerja yang serius langsung gitu, kayak masih males gitu. Bukan tujuannya gitu. Kayaknya masih main-main tapi bisa belajar, bisa ngasilin juga, menghasilkan gitu. Enak di sini nih, berasa kayak rumah. Wah ini kayaknya cocok nih buat tempat kerja tapi sekaligus bisa main-main. Serunya sih dulu di situ ya, karena bener-bener kayak kita tuh satu tim kerja bareng-bareng buat satu project. Nanti ada project baru lagi, lain lagi. Ya kita bareng-bareng kayak gitu. Project schedule-nya belum terlalu jelas kali ya. Maksudnya kita masih yang santai gitu loh. Tapi tiap hari itu selalu Mas Rich ada target harian. Jadi biasanya ada email itu kayak target hariannya apa gitu. Kita lagi meeting, biar seru bikin yang beda dong. Meeting pakai bahasa Jawa. Kita masuk garasi. Mobil situ. Kan nggak semua orang bisa bahasa Jawa ya. Aku kebetulan orang Jawa jadi
yang nggak bisa bahasa Jawa dipaksa untuk ngomong bahasa Jawa. Jadi hal-hal yang kayak gitulah, hal-hal yang fun gitu yang membuat kita nggak ngerasa di ruangan sesempit itu tuh kerjanya nggak enak gitu. Jadi kerjanya tetap fun. Di tahun 2011 sampai 2013 sampai 2015 gitu, kita mengalami begitu banyak percobaan eksperimentasi desain gitu ya. Dan saya sendiri orang yang sangat haus gitu untuk bisa mencoba hal yang baru. Jadi pada saat saya kerja di RAW itu, Karis itu sangat eksploratif ya terhadap ruang-ruang di garasinya itu. Entah itu pintunya yang diganti, atau sebelumnya ketika saya lihat ruangan pada saat David dan Surya bekerja itu kan masih satu lantai. Tiba-tiba udah ada mezanin gitu. Wow, masih muat ya dikasih mezanin. Dan itu sebenarnya udah kayak mepet banget sih sebenarnya, itu jalan udah nunduk-nunduk gitu. Setelah orang makin banyak, jadi bikinlah rumah burung karena di atap kan. Tadinya itu modular itu mau dipakai buat set office, tapi karena terlalu kecil, karena modulnya itu cuman 2 meter kali 2 meter kali 2 ini ya. Karena pembagian modul berdasarkan modul besi. Jadi saya ingat itu saya meja 60, saya terus belakang udah pintu. Ya beda antara di studio bawah yang tidak dapat cahaya secara direct, dan di atas dapat cahaya, dapat angin secara direct. Begitu kita buka pintu udah bablas. Jadi ruang-ruang yang di dalam garasi itu berubah bentuk sampai ada itu berdasarkan atas jumlah orang yang ada di dalamnya. Sampai kadang-kadang kapasitinya nggak cukup, begitu banyak orang yang mau belajar di situ gitu. Tentu saja kalau dibilang apakah kantornya besar itu ya nggak juga, karena garasi kecil banget gitu ya. Saya lupa ukurannya berapa, tapi paling ya 4 kali 10 mungkin ya, kurang lebih. Dan diisi dengan begitu banyak komputer dan orang. Dan di sana mungkin justru yang merekatkan kita ya. Situasi yang mendekatkan itu juga mungkin membuat saya kerasan. Jadi ternyata nggak perlu loh kayak ruangan yang begitu luas. Kayak kalau kita lihat di majalah arsitektur kan kayaknya ideal banget ya. Wih gila, luas banget ya kantornya. Ini sebenarnya mungkin kita nggak butuh itu. Kita nggak butuh keindahan yang dianggap oleh masyarakat. Kita hanya butuh ruangan kecil yang kita berikan bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Dulu kan cuma ada di garasi gitu ya, tapi kalau kita masuk ke dalam garasi itu nggak sesuai, nggak feel-nya tuh nggak kayak kita masuk ke garasi mobil yang ketutup itu, enggak. Jadi masuknya tuh kayak dibilang kantor juga enggak sih, karena kayak lebih having fun ya. Jadi dulu itu ada PS2 ya dulu tuh, terus ada Nintendo Wii segala. Jadi mereka kalau malam-malam itu rame, bisa main, bisa apa game bareng gitu ya. Bahkan ada pet juga di situ kan. Jadi misalnya ada kelinci, ada landak. Kalau orang pulang kantor, pulangnya subuh, pintu kandangnya dibuka, dia keluar. Nanti menjelang pagi udah ada orang, kan ada mbak beres-beres bersih ya. Dia masuk ke dalam kandang sendiri, kita tinggal tutup aja pintunya. Nanti mereka bisa bikin kayak tema-tema Halloween, mereka bisa berkostum sendiri gitu. Kadang lucu juga gitu ngeliatnya mereka. Kok kalau saya kan, kalau dokter kan lebih ke arah jaim ya. Maksudnya image-nya kan ya nggak mungkin lah kayak gitu ya. Kalau dilihat pasien kan ini dokter apa bukan gitu. Tapi kalau ngeliat pas dan anak arsitek nih, ini urat malunya udah pada putus kayaknya. Kayaknya saya tuh nggak pernah ketemu satu hari yang sama persis gitu di RAW gitu. Kayaknya setiap hari itu berbeda deh, ada warnanya sendiri gitu. Either apakah permainan yang dilakukan berbeda, atau kadang Miftah juga sering nyetel film, filmnya beda, musiknya beda. Ya kadang musiknya juga sama sih, tapi apa yang diperbincangkan juga beda. Jadi selalu ada banyak sekali perubahan di sana.
Di sini kan kita mungkin karena sepantaran, jadi ngobrolnya nggak cuma kerjaan gitu kan. Yang apa namanya, kita saling tahu nih, misalkan si ini sama si ini pacarnya si siapa gitu, tahu semua. Udah kayak nggak ada rahasia gitu loh. Jadi kayak malah buat kayak bahan bully-bully gitu kalau dulu. Kita I love you. Sebut merek lagi. Hashtag dikit Kak. Iya. Cinta bagaikan ganti level. Mungkin orang akan merasa Raw itu adalah firma yang sama dengan yang lain. Gitu. Karena saya dulu kan juga sempat jalan-jalan ke firma arsitek yang lain, dimana juga tempatnya nggak kalah chill gitu. Cuma ketika ada nuansa komunitas ini, saya ngerasa bahwa ke kantor itu tujuannya bukan cuma bekerja, tapi jauh lebih dari itu gitu. Saya merasa kantor itu jadi kayak rumah gitu. Karena nggak kayak di kantor ya, kayak seru-seruan main-main sih beneran, tapi kerja gitu. Terus juga kompak, kita bener-bener dulu kerja cepet banget, udah tahu siapa harus ngerjain apa gitu. Kalau misalnya lagi ada project deadline gitu ya. Jadi walaupun main-main tapi kompak juga buat kerja. Dulu itu pembagian kerjaannya, percaya nggak, yang render siapa? Kak Arit. Beneran. Jadi kita bertiga nggak ada yang bisa, nggak ada yang jago render lah. Kita mungkin karena dulu proyeknya banyak, jadi setiap orang megang proyek satu-satu langsung dibawa ke Rich. Nah ini tuh ada 3 opsi yang kemarin. Yang marketing office sudah keren. Yang Ofuro ini belum dikirim ya. Dulu waktu mulain praktek, sebenarnya kondisinya itu kan terbatas banget. Jadi secara financial is very not secure. Jadi Karis tuh harus mengajar itu buat bayarin gaji anak-anak. Karena Karis mikir tuh dari ngajar itu bisa dapat safety, gitu. Dari safety berarti saya bisa lebih nggak punya tekanan untuk bisa dikejar-kejar proyek. Itu ya memang, ya itulah di tahap-tahap lagi nyari-nyari proyek sebanyak-banyaknya. Jadi nggak ada yang proyek berdua, bertiga gitu, nggak ada. Satu orang megang proyek 4, 5 gitu ada. Jadi yang bergrup tuh proyeknya, bukan tim orangnya. Kalau gue tuh diajak meeting tuh kayak itu privilege gitu. Itu tuh kayak reward dari apa yang gue kerjain sampai, oh Karis layak nih lu diajak meeting gitu. Dan salah satu momen terpenting ya pertama kali itu associate itu sih. Karis memutuskan untuk oke, butuh associate. Which is kan itu berarti ada leader di dalam tim. Terus masuk konstruksi itu udah mulai banyak orang lah, udah bersinggungan sama orang banyak. Standar sama develop DTP buat kalian, buat tiap-tiap orang dengan projectnya. Andang masih digigit tangkong ya, Nang? Itu pelik lah gitu. Jadi kayak tensinya tegang gitu di situ tuh. Begitu banyak checklist yang muncul, sampai 10.000 checklist minimal gitu dalam satu project kecil, project besar. Dan itu semua berjalan secara intensif gitu, satu demi satu. Dan setiap detail tuh nggak boleh secara pragmatis, semua harus dipikirkan secara matang. Kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, kenapa itu. Dan begitu jadi juga dipertanyakan lagi, apakah ini solusi yang terbaik. Budgetnya bagaimana, schedule-nya bagaimana, timingnya bagaimana gitu ya. Biayanya juga seperti apa. Dan bagaimana operasional yang mudah dipakai atau tidak gitu. Jangan sampai solusi-solusi yang kita
sajikan gitu, itu juga hal yang bukannya terbaik. Jadi begitulah kekuatan proses gitu, dan kerja keras itu menjadi satu elemen yang sangat penting sampai titik darah penghabisan kita perjuangkan sebuah proyek itu. Jadi ya Pak Rich, kalau saya lihat adalah komitmen terhadap waktu, lalu yang kedua adalah trust konsumen terhadap apa yang kita sudah sampaikan atau yang sudah kita sepakati. Dan dia selalu pesan ke saya, apapun itu dalam kondisi tertekan apapun itu, kita harus selalu bersama menyelesaikannya itu, jangan sendiri-sendiri. Karena itu adalah kekuatan kita sebenarnya, itu sih. Dan saya lihat juga dia bisa kalau Pak Rich pribadi sendiri memperlakukan raw arsitektur ya kebersamaan sih. Jadi itu rule of thumb-nya dulu. Kestabilan project, kestabilan staff. Ini udah kayak sekolah. Kalau berarti ada orang yang udah cukup pendidikannya di sini, berarti orang lain harus punya pendidikan yang lebih tinggi lagi. Kantor ini jujur luar biasa banget gitu. Lu meskipun mungkin lu ada anak-anaknya juga, tapi jauh di dalam tuh perhatian gitu. Mereka care setiap karyawan. Jadi matang aja. Itu aja tuh pakainya tuh diikat di pohon aja. Pak, ini tuh apa? Itu aja langsung gerak-gerakin. Istriku. Ya, serem kan. Mana sih Chef? Sorry. Gimana Chef kesannya? Dingin nggak? Dingin ya Chef? Dingin nggak? Kayaknya kalau misalnya untuk kayak tahun-tahun awal kita kerja tuh, buat orang-orang yang cari pengalaman tuh kayaknya hasratnya tuh bener-bener ya, dia bisa memberikan hasrat-hasrat itu kepada anak-anak muda gitu, untuk kayak dikasih mau nyobain ini, belajar itu tuh di sini tuh terpuaskan banget gitu. Maksudnya kalau bukan tipe orang yang kayak 9 to 5, ini orang-orang yang senang diskusi, senang ngelakuin hal-hal yang unik gitu. Ya di sini mungkin tempat yang sangat pas sih. Maksudnya dibentuk tuh kayak ekosistemnya tuh ideal gitu buat belajar. Dari dulu tuh culture yang sering dilakukan namanya brown bag. Dia kayak datengin siapa, diajak ngobrol ke kantor. Itu cikal bakalnya awalnya Oma. Dulu tuh sebenarnya internal aja buat anak-anak kantor. Maksudnya mungkin dari situ terus Karis juga punya ide-ide nggak bisa sejalan sama kantor, karena kan kantor profesional kan, maksudnya proyek kan. Jadi akhirnya baru ada, dan brown bag itu hilang ya, jadi adanya di Oma, dia buat publik gitu. Dulu ya, justru identitas arsitektur itu menurut saya itu tuh yang paling penting, makanya saya jadi cerai baik-baik dengan saya punya partners itu kan tahun 80-an itu karena begitu. Kita cerai baik-baik itu bukan masalah perusahaan itu terus bukan masalah uang nggak masalah sama sekali. Kita cerai baik-baik karena saya merasa loh ini kok sampai sekarang saya nggak bisa, tidak punya identity gitu. Saya kebetulan orang yang perlu. Waktu itu awalnya karena Pak Rich itu ngajar di kampus saya, waktu itu saya juga masih kuliah, masih belum lulus.
Pertama kali review, habis itu ada sempat beberapa mata kuliah yang bareng Pak Rich. Jadi dari situ kenal sama Pak Rich dan habis itu diajakin, saya lagi mau bikin sesuatu gitu, belum tahu apa, belum jelas. Tapi saya punya buku. Intinya waktu itu dulu saya punya buku dan saya ngerasa kok buku saya sayang kalau nggak dibaca banyak orang. Cuma itu gitu. Dan buku saya banyak arsitektur. So, ya udah kita buka library. Waktu itu ada beberapa volunteer juga. Jadi dari teman-teman yang masih di kampus gitu ya, masih mahasiswa atau yang memang mau volunteer, bisa join. Tapi yang volunteer waktu itu pertama kali yang pameran titik awal itu. Kita ketemu arsitek-arsitek, terus ngelihat tugas akhir mereka, terus ngelihat gimana mereka berproses, itu juga menyenangkan. Terus suasananya tetap sepersonal itu sih, tetap dekat gitu, tetap cair. Kita nggak berjarak gitu ya sama si pembicara, sama teman satu sama lain. Sampai ke debat tentang kalau kita bikin acara berbayar atau enggak. Wah, itu panjang dan nggak berbayar terus jatuhnya terakhir. Sampai sekarang pun bahkan aku yakin masih sikapnya masih kayak gitu, bahwa knowledge itu harusnya dirayakan, knowledge itu harusnya dirayakan, itu kayak makan sama-sama gitu, potluck aja, udah makan bareng, kita kenyang sama-sama, happy sama-sama gitu. Jadi dulu itu ada 2 tempat kita kerja sebetulnya. Jadi kalau misalnya itu kan posisinya di kompon perumahan nih. Jadi ada satu di garasi. Jadi benar-benar di basement itu tempat kerjanya anak-anak RAW sebetulnya. Nah terus si RAW ini akan pakai tempat ini weekdays. Jadi Senin sampai Jumat tempatnya dipakai RAW, Sabtu sama Minggu kita yang pakai Omah. Jadi biasa kita masuk studionya ya udah bekas anak-anak ini pakai, bekas mereka lagi lemburan lah ya. Studio garasi dibagi oleh 2 struktur utama yang terletak di taman dan garasi rumah. Struktur pertama adalah Art Pavilion yang terletak di taman, didedikasikan untuk Omah Library, sebuah perpustakaan berbasis komunitas yang sering digunakan untuk ruang diskusi arsitektural. Pavilion ini dibangun oleh pengrajin lokal dan dibuat di bengkel dengan modul kotak berukuran 200 mm dikali 400 mm dikali 600 mm. Sistem fabrikasi dirancang untuk dibangun dalam waktu 2 minggu dengan konstruksi menggunakan baut. Hal ini digunakan untuk mengakomodasi efisiensi, keterjangkauan, dan mobilitas sebagai struktur sementara tanpa menggunakan banyak orang dan dapat dibangun dengan tangan dengan alat yang minimal. Struktur kedua adalah Studio Realis Architecture Workshop. Ruang kerja di sini tidak memiliki area penerima dan dinding permanen. Di dalam teras yang sederhana dan bukaan yang besar, menjadi tempat bersantai sekaligus tempat tamu menyimpan alas kaki sebelum masuk. Setelah masuk, penataan ruang ditata berdasarkan penyesuaian dengan kebiasaan domestik, desainer, dan teknis. Salah satunya ruang tertutup di lantai pertama adalah ruang administrasi, yang berfungsi ganda sebagai ruang kerja dan penyimpanan kantor. Dengan semakin bertambahnya tim dan beberapa proyek terbangun, kebutuhan ruang juga semakin bertambah. Hal ini disiasati dengan penambahan area mezanin. Hingga area rumah burung atau ruang di atas atap sebagai ruang kerja drafter. Studio garasi adalah tempat yang intim, menyenangkan, dan mendobrak batas untuk menciptakan inovasi sebanyak yang kami bisa di dalam lahan yang terbatas. Pendekatan desainer architecture dilatar belakangi oleh apa yang terjadi di dalam studio garasi. Bagaimana penggunaan material lokal, pengrajin lokal, bagaimana keduanya bisa berdialog satu dengan yang lain. Hal itu menjadi penting di dalam konteks perencanaan, di mana pendekatan desainnya juga diwarnai oleh bagaimana merespon iklim tropis yang tersedia di lapangan.
pembentukan microclimate, penggunaan air, penggunaan teknologi bangunan, sehingga bangunan bisa kontekstual, berdiri selaras di tengah-tengah zaman. Dialog dengan klien menjadi sangat penting. Begitupun juga dialog dengan diri sendiri. Kami sebagai arsitek selalu bertransformasi, sehingga apapun yang kami jalani adalah sebuah improvement dari hari ke hari yang kita jalani di dalam studio. Dan disinilah studio garasi menjadi satu fundamental yang paling utama, memulai segala sesuatu dari hal yang realistis dan fundamental setiap harinya. Oh, gila kita bisa bikin kayak gini ya, ternyata. Jadi pas Karis pengen kayak gitu, baru kita bisa ngerasain, oh gila kita udah bikin kayak gini, kita udah bikin detail gini-gini, kita belajar banyak. Kalau pas ngejalaninnya nggak terlalu berasa karena, maksudnya kayak ngejalanin kehidupan sehari-hari aja. Nggak kayak lu banyak ilmu tuh nggak berasa, kebayang nggak maksudnya? Kebayang kan? Tapi begitu lu udah dirangkum gitu dibuat, gila banyak banget ternyata yang gue kerjain ya. Ternyata banyak banget yang gue dapet ya dari satu project ini. Yang kalau dulu gue ngobrol sama Karits, pentingnya tuh itu. Jadi Karits juga bisa ngerefleksiin balik. Dan itu juga pentingnya buat orang-orang yang ngerjain. Jadinya dari alumni sampai sekarang masih sangat deket banget. Wah itu kangennya luar biasa itu. Ingat banget zaman dulu-dulunya gitu, itu kangennya luar biasa sih. RAW sih terlalu hangat sih. Terlalu hangat sebagai keluarga sih. Kita semua memperlakukan orang lain seperti keluarga, baik dari craftsman atau istilahnya dari yang paling kecil misalnya kayak tukang sapu ya, sampai mungkin ke kenek, ke tukang, atau mungkin terus naik jadi ke RAW jadi kayak pegawai atau internship segala, kita kayak keluarga aja. Pada akhirnya saya dalam diri saya selalu berkaca bahwa oh iya, saya nggak pernah lupa gitu bahwa saya memulai dari sesuatu yang sangat sederhana, sebuah studio di Gerasi. If at first the idea is not absolute and there is no hope for it, itu kok dari Einstein, bahwa memang hope yang saya harapkan dari studio Gerasi itu adalah buat anak-anak, bagaimana mereka bisa menemukan diri mereka sendiri, menjadi unik di dalam ekosistem yang terajut bersama. Dan kita semua ini sebenarnya membentuk sebuah ekosistem yang sehat. Bagaimana satu mendorong mensupport yang lain dan saling berbagi dan saling berdialog. Dan itu adalah hal yang sangat luar biasa dari arsitektur. Karena pada dasarnya arsitektur kan sebuah kerjaan yang kolaboratif. Dan dari situ saya bisa benar-benar bangga. Karena apa yang kita lalui bersama di studio Gerasi adalah saat-saat untuk merajut titik-titik awal yang lain. Dan hal itu adalah proses yang membahagiakan di dalam arsitektur. Dan untuk itu kan kita ada proses belajar. Untuk apa sih? Untuk menjadi lebih bahagia, melalui proses, melalui desain, melalui lompatan desain, supaya kita bisa service the public dengan lebih baik. Kita beatbox aja. Kemudian di tahun 2016 setengah-tengah, orang tua saya bilang, I think it's about your time to evolve again gitu di dalam new site and new building. I think you should move to your own house.
Kamu bayangin, space-nya biasanya kecil ya. Setiap hari cuma di space yang 3 meter kali 10 meter gelap. Nggak ada cahaya sama sekali. Cahaya cuma dari depan, kecil sekali cahayanya. Begitu masuk di bangunan The Guild gitu, kita lihat setiap hari segala hal terjadi